Perkenalkan, nama saya Fadil Kusalianto dengan NIM T20197067. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11. Untuk pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi ring. Baik, untuk definisi ring adalah suatu sistem aljabar dari himpunan elemen A dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang memenuhi hukum-hukum elemen A terhadap operasi penjumlahan, maka disebut dengan grup abelian. Untuk yang kedua, terhadap operasi perkalian, yaitu jika hukum tertutup, maka A dan B dalam elemen A, maka A kali B yaitu elemen A. Untuk hukum asosiatif, buka kurung A kali B tutup kurung dikali C, maka sama dengan A dikali B kali C. Untuk semua nilai A, B, dan C merupakan elemen A. Untuk hukum distributif kanan, yaitu A buka kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Untuk semua nilai A, B, dan C merupakan hukum distributif kiri, yaitu A plus B dikali C, maka sama dengan A kali C plus B kali C, yaitu sama untuk nilai A, B, dan C merupakan elemen A. Untuk selanjutnya, contoh 1. Bisa dibuktikan bahwa himpunan A yang terdiri dari dua elemen, yaitu 0 dan A, dengan operasi yang didefinisikan dengan 0 plus 0 sama dengan A plus A sama dengan 0. 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. 0 kali 0 sama dengan 0. A sama dengan A kali A sama dengan A. Semua definisi ring. Sebagai contoh nyata, elemen Z2 mempunyai 0 dan 1 dengan penjumlahan dan perkalian modulo 2 merupakan himpunan yang mempunyai sifat tersebut. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Ada dengan NIM T20197053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema pada ring dan macam-macam pada ring. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teorema yang ada pada ring. Nah, untuk yang pertama di sini teorema 2.1. Nah, di sini teorema 2.1 yaitu jika R adalah suatu ring dengan identitas penjumlahan 0, maka A, B itu elemen dari R. Nah, yang pertama yaitu 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu A min A dikali B sama dengan A dikali min B sama dengan min AB. Yang ketiga yaitu min A dikali min B itu sama dengan AB. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang ketiga teorema tersebut, yaitu yang pertama A dikali 0 dikali A sama dengan A kali 0 itu sama dengan 0. Kita akan buktikan, yaitu A kali 0 sama dengan A dikali 0 ditambah 0 sama dengan A0 ditambah A0. Nah, dengan menggunakan hukum kanselasi di sini maka diperoleh 0 itu sama dengan A dikali 0. Nah, di sini sudah terbukti kalau 0 dikali A itu sama dengan A kali 0 itu sama dengan 0. Di sini kita terbukti. Nah, yang kedua yaitu kita akan membuktikan min A dikali B itu sama dengan A kali min B sama dengan min AB. Nah, karena di sini min A dikali B ditambah AB itu sama dengan min A ditambah A dikali B itu sama dengan 0 dikali B. Nah, di sini maka hal ini itu berarti bahwa min A dikali B itu merupakan inverse dari AB terhadap penjumlahan. Nah,
Karena inverse dalam grup A penjumlahan tunggal, maka min A kali B itu satu-satunya inverse dari AB terhadap penjumlahan. Nah, dengan simbol yaitu min A dikali B itu sama dengan min AB. Nah, dengan cara yang sama juga dapat kita peroleh A dikali min B itu sama dengan min AB. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membuktikan min A dikali min B itu sama dengan AB. Nah, di sini min A dikali min B sama dengan min dikali min AB. Nah, karena di sini min dikali min AB ditambah min AB sama dengan 0, maka min A dikali min B itu sama dengan AB. Nah, di sini ada contoh soal yaitu jika A, B, C, D itu elemen R suatu ring, maka kita buktikan di sini A min B dikali C plus D sama dengan A min B dikali C ditambah A min B dikali D. Di sini menggunakan distribusi kanan ya, dan hasilnya yaitu AC dikurangi BC tambah AD dikurangi BD, yaitu distribusi kiri. Nah, di sini terbukti kalau A, B, C, D itu elemen R karena di sini sudah memenuhi menggunakan distribusi kanan dan distribusi kiri. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam ring. Nah, untuk yang pertama yaitu ring komutatif. Nah, di sini suatu ring bisa dikatakan komutatif atau abelian apabila pada operasi perkalian itu terpenuhi sifat komutatifnya. Nah, sini ring komutatif definisinya yaitu suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner R penjumlahan perkalian dikatakan suatu ring komutatif apabila yang pertama ring, syaratnya untuk ring yang pertama yaitu R penjumlahan itu merupakan suatu grup komutatif. Jadi R penjumlahan di sini harus grup komutatif. Nah, yang kedua yaitu R perkalian merupakan suatu semigrup atau monoid. Jadi R perkalian di sini harus semigrup atau monoid. Nah, untuk yang ketiga yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang selanjutnya yaitu komutatif pada operasi perkalian atau R perkalian. Nah, jika pada ring komutatif itu merupakan suatu semigrup atau monoid. Nah, pada ring komutatif di sini kan harus semigrup atau monoid. Nah, jadi pada ring komutatif yang merupakan suatu semigrup atau monoid ini harus memenuhi sifat-sifat komutatifnya, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A untuk semua A, B itu elemen R. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu misalkan P sama dengan bilangan genap, bilangan ganjil, dan P ini elemen Z. Nah, tunjukkan bahwa elemen-elemen genap dan ganjil di sini adalah suatu ring komutatif. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini kita akan buat tabel Kelly dari P penjumlahan dan P perkalian. Nah, yang pertama yaitu tabel P penjumlahan. Nah, di sini genap ganjil, kemudian genap ganjil. Nah, kemudian kita genap ditambah genap, ini hasilnya genap. Kemudian genap ditambah ganjil, hasilnya ganjil. Kemudian ganjil ditambah genap, hasilnya ganjil. Kemudian ganjil ditambah ganjil, hasilnya genap. Nah, selanjutnya yaitu
tabel perkalian, yaitu genap ganjil dikali genap ganjil, hasilnya yaitu genap ganjil ganjil genap. Nah, dari tabel di atas itu ditunjukkan bahwa P sama dengan genap ganjil merupakan suatu ring komutatif apabila memenuhi. Nah, yang pertama harus memenuhi ring. Nah, dalam ring sini ada grup komutatif terhadap penjumlahan atau P penjumlahan. Di sini kita harus membuktikan grup komutatif terhadap penjumlahannya. Nah, yang pertama yaitu kita buktikan di sini genap dan ganjil tertutup apa tidak terhadap P. Nah, misal kita ambil sebarang nilai dari P. Nah, kita misalkan genap ganjil itu elemen P. Nah, kita di sini genap ditambah genap hasilnya genap, kemudian genap ditambah ganjil hasilnya ganjil, kemudian ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Nah, karena hasilnya genap dan ganjil, maka ganjil dan genap ini tertutup terhadap P. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu asosiatif. Kita akan membuktikan apakah genap dan ganjil ini asosiatif. Nah, pertama kita ambil sebarang dari nilai P. Nah, kita misalkan nih, A itu genap, B ganjil, dan C genap. Nah, kemudian kita buktikan menggunakan asosiatif, yaitu dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan genap ditambah ganjil dalam kurung tambah genap sama dengan ganjil tambah genap, itu hasilnya ganjil. Nah, yang selanjutnya yaitu A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan genap ditambah dalam kurung ganjil tambah genap sama dengan genap tambah ganjil, hasilnya ganjil. Nah, sehingga di sini A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B kali C, itu hasilnya ganjil. Maka di sini terbukti kalau P itu asosiatif. Nah, selanjutnya yaitu adanya unsur identitas. Nah, di sini kita akan membuktikan. Nah, ambil sebarang nilai P, yaitu misalkan genap, elemen P. Nah, pilih genap itu elemen P. Nah, sehingga genap ditambah E atau elemen sama dengan E ditambah genap sama dengan genap, maka E sama dengan genap. Nah, selanjutnya yaitu kita misalkan nih ganjil elemen P. Nah, kita pilih ganjil, ini salah ketik ya, ganjil, sehingga ganjil ditambah E itu sama dengan E ditambah ganjil sama dengan ganjil, maka E sama dengan genap. Maka P ada unsur satuan atau identitas. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur balikan atau inverse. Nah, kita ambil sebarang nih, misalkan genap, elemen P, nah kita pilih genap. Sehingga genap ditambah genap sama dengan E, maka inverse dari genap yaitu genap. Nah, kita ambil sebarang nilai dari P, misalkan ganjil. Nah, kita pilih ganjil elemen P, sehingga ganjil tambah ganjil sama dengan E, maka inverse dari ganjil itu sama dengan ganjil, maka P di sini ada unsur balikan atau inverse. Yang selanjutnya yaitu komutatif. Nah, ini kita ambil sebarang nilai dari P, yaitu misalkan A genap, kemudian B itu ganjil. Nah, kita buktikan A ditambah B itu sama dengan genap tambah ganjil, hasilnya ganjil. Kemudian B ditambah A sama dengan ganjil tambah genap, hasilnya ganjil. Nah, sehingga A tambah B itu sama dengan B tambah A, itu hasilnya ganjil. Maka P ini komutatif. Nah, jadi P sama dengan genap ganjil itu merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan atau P penjumlahan. Nah, selanjutnya yaitu semi group atau P perkalian.
pertama yaitu tertutup. Nah, kita ambil nih nilai dari P. Misalkan genap dan ganjil. Elemen P. Nah, di sini genap dikali ganjil sama dengan genap. Kemudian genap dikali genap sama dengan genap. Kemudian ganjil dikali ganjil sama dengan ganjil. Nah, karena hasilnya di sini genap dan ganjil, maka tertutup. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu asosiatif. Nah, di sini kita ambil nilai sebarang dari P, yaitu misalkan A itu genap, B ganjil, dan C itu genap elemen P. Nah, kita buktikan di sini A dikali B dikali C sama dengan genap dikali ganjil dalam kurung dikali genap sama dengan genap dikali genap sama dengan genap. Kemudian di sini A dikali dalam kurung B kali C sama dengan genap dikali ganjil dikali genap sama dengan genap dikali genap, hasilnya genap. Nah, sehingga A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B kali C itu sama dengan genap. Maka di sini P itu asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang pertama yaitu distribusi kanan. Nah, di dalam distribusi kanan ini kita ambil sebarang nilai dari P, yaitu misalkan A itu genap, B itu ganjil, dan C genap elemen P. Nah, kemudian kita di sini ada A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kita masukkan genap dikali ganjil ditambah genap sama dengan genap dikali ganjil ditambah genap dikali genap. Nah, di sini genap dikali ganjil sama dengan genap ditambah genap. Nah, kemudian genap dikali ganjil itu hasilnya genap, kemudian genap ditambah genap hasilnya genap. Nah, maka A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C itu sama dengan genap. Nah, selanjutnya yaitu distribusi kiri. A ditambah B dikali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Ini genap ditambah ganjil dikali genap sama dengan genap dikali genap sama dengan ganjil dikali genap. Nah, ganjil dikali genap sama dengan genap dikali genap. Nah, ganjil dikali genap di sini sama dengan genap. Kemudian genap dikali genap yaitu genap. Maka A ditambah B dikali C itu sama dengan A kali C ditambah B kali C itu sama dengan genap. Nah, jadi P sama dengan genap ganjil itu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, selanjutnya yaitu komutatif terhadap P perkalian. Yang pertama yaitu komutatif. Nah, kita ambil nilai dari P, misalkan A itu genap, B itu ganjil, elemen P. Nah, maka A dikali B itu sama dengan genap dikali ganjil, hasilnya genap. Kemudian B dikali A sama dengan ganjil dikali genap sama dengan genap. Nah, sehingga A dikali B sama dengan B dikali A itu sama dengan genap. Nah, maka P itu komutatif. Nah, jadi P sama dengan genap ganjil komutatif terhadap perkalian atau P perkalian. Nah, karena P sama dengan genap ganjil itu memenuhi aksioma-aksioma yang ada, maka P adalah suatu ring komutatif atau P penjumlahan dan perkalian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan tentang ring dengan elemen kesatuan. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, yaitu F plus dan kali, atau penjumlahan dan perkalian. Dikatakan suatu ring dengan elemen kesatuan bila elemen L merupakan suatu grup komutatif jika pada operasi penjumlahan
Untuk yang kedua, dalam operasi perkalian, elemen merupakan suatu semi grup atau monoid. Untuk yang ketiga, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Maksud saja untuk contoh, jika ada elemen P, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil, adalah ring. Apakah elemen P plus penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan elemen kesatuan? Maka penyelesaian, yaitu penyelesaian adanya unsur satuan ataupun identitas nilai P. Langsung saja kita ambil sembarang nilai dari P, misalkan genap. Elemen P, pilih ganjil elemen P sehingga genap dikali E sama dengan E dikali genap, maka sama dengan genap. Di situ diketahui nilai E adalah bilangan ganjil. Untuk yang kedua, ambil sembarang nilai dari P, misalkan ganjil elemen P, pilih ganjil elemen P sehingga ganjil plus E sama dengan E plus ganjil, maka hasilnya adalah nilai ganjil. Maka di situ bisa dipahami bahwa nilai E adalah nilai bilangan ganjil. Maka P ada unsur satuan ataupun identitas. Jadi elemen P penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan elemen kesatuan. Selanjutnya yang C, ring tanpa pembagi 0. Ring yang memuat pembagi 0 dibedakan dengan dua macam, yaitu 1. Ring tanpa pembagian 0 adalah A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka A kali B tidak sama dengan 0. Di situ juga merupakan pembagi 0 sejati karena memuat syarat, yaitu A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. A kali B sama dengan 0, nilai A 0 dan B sama dengan 0. Untuk yang kedua, ring pembagi 0 atau modulo, yaitu A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka nilai A kali B tidak sama dengan 0. Untuk contoh, elemen P yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil adalah suatu ring komutatif. Akan ditunjukkan bahwa elemen P adalah ring tanpa pembagi 0. Untuk penyelesaian diketahui itu ring komutatif dengan syarat dari ring tanpa pembagi 0 adalah A kali B sama dengan 0. Untuk A sama dengan 0 atau B adalah 0. Jadi bisa difahami bahwa elemen P yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil adalah merupakan ring tanpa pembagi 0 karena A dikali B sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka semua nilai A kali B adalah elemen P. Baik, cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.